Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlian Isma Zafira Sujana, perwakilan dari kelompok yang terdiri atas saya, Kartika Madania, dan juga Nafahatul Fadliyah dari kelas pengantar pembelajaran mesin kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait kode program guna penunjang karya kami, yaitu analisis prediktif multi penyakit dengan naive Bayes dan juga KNN. Baik, di sini saya akan menjelaskan per tahap. Pertama yang dilakukan yaitu melakukan import pustaka, di mana saya memasukkan library-library yang nantinya digunakan saat perhitungan matematika dan juga lainnya. Selanjutnya yaitu pembacaan dataset, di mana data yang sudah ditentukan yaitu sebanyak 7 dan seluruh dataset dalam bentuk file CSV saya simpan dalam Google Drive yang dapat diakses melalui Google Colab ini. Baik, setelah melakukan pembacaan dataset, yaitu pembacaan dataset dari file di Google Drive, yaitu di sini saya menyediakan fungsi bernama random sampling yang berguna untuk mereduksi data melalui downsampling untuk memperpendek proses pelatihan dan pengujian model. Dan selanjutnya yaitu pada data yang pertama dengan judul Diabetes Prediction Dataset. Setelah melakukan analisis terhadap data secara manual, yaitu ditemukan baris yang tidak memiliki nilai pada kolom smoking history. Maka dari itu saya melakukan penghapusan pada baris yang tidak memiliki nilai tersebut dalam kolom smoking history. Dan di sini dapat dilihat menggunakan komen data satu info, jumlah datanya yaitu sebanyak 60.000. Maka dari itu saya melakukan reduksi data dengan fungsi random sampling yang sudah dideklarasi di sebelumnya. Dan saya cukupkan di sebanyak 500 data. Selanjutnya yaitu data yang kedua dengan judul Diabetes Prediction. Dan seluruh data di dalam dataset diabetes prediction ini menggunakan numerik, dan bisa dilihat bahwa seluruh data yang terdapat dalam dataset kedua ini yaitu memiliki data sebanyak 1.000. Maka dari itu dilakukan random sampling juga sebanyak 500 data juga. Selanjutnya yaitu data yang ketiga dengan judul Healthcare Heart Attack Possibility, di mana di dalamnya menggunakan data numerik. Selanjutnya yaitu dataset yang keempat dengan judul Healthcare Dataset Stroke Data, di mana di dalam kolom BMI terdapat data yang kosong. Maka dari itu dilakukan drop untuk menghilangkan baris yang tidak memiliki nilai dalam kolom BMI tersebut. Selanjutnya yaitu pada data dalam kolom smoking status terdapat data yang tidak memiliki nilai atau dituliskan sebagai unknown. Maka dari itu dilakukan penghapusan baris juga pada data yang memiliki nilai unknown tersebut. Dan di sini ditampilkan bahwa tersisa sebanyak 300 data, maka dari itu dilakukan random sampling menjadi 500 data. Selanjutnya yaitu data yang kelima dengan judul Heart Disease Dataset, yaitu di mana di dalamnya data-datanya dalam bentuk numerik semua. Selanjutnya yaitu dilakukan random sampling juga. Selanjutnya yaitu data yang keenam dengan judul SA Heart. Dan di dalamnya terdapat objek dan juga float dan juga integer. Selanjutnya yaitu data yang ketujuh, Heart Failure Clinical Records Dataset. Baik, kita sudah selesai bagian tahap pembacaan dataset. Selanjutnya yaitu pembagian data fitur X dan target Y. Di sini pembagian data fitur berlaku hanya untuk KNN saja. Di sini saya membagi data fitur dan target Y, di mana targetnya ini diinisialkan sebagai label dan terdapat
angka sesuai dengan datasetnya, di mana yang diambil nilainya yaitu kolom yang paling terakhir dari dataset tersebut. Selanjutnya yaitu pembagian data training dan data uji. Pada KNN ini dibagi menjadi 4, yaitu menjadi data latih, data uji, label latih, dan juga label uji. Di mana data latih ini diambil nilainya dari data 1 yang sudah melalui downsampling dan lain-lainnya. Data uji diambil dari label yang sudah dibedakan atau nilai Y. Selanjutnya yaitu label latih yaitu test size dan label uji yaitu random state. Selanjutnya setelah melakukan pembagian data terhadap seluruh dataset, kita pindah ke hitung klasifikasi menggunakan metode KNN. Di sini tahap yang pertama dilakukan yaitu penghitungan jarak Euklidean. Referensi dari kode program ini saya dapatkan dari praktikum yang sudah saya jalani. Dan untuk pindah ke tahap selanjutnya, yaitu perhitungan KNN harus melalui jarak Euklidean karena dibutuhkan perhitungan dari jarak Euklidean di dalam fungsi KNN tersebut. Selanjutnya yaitu saya lakukan uji coba prediksi untuk seluruh dataset dan bisa dilihat bahwa seluruh fungsi yang saya deklarasikan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Yang nantinya akan dikomparasi jumlah data yang benar yang sesuai antara prediksi atau perhitungan KNN dan juga label uji dengan nantinya prediksi yang menggunakan metode Naive Bayes. Selanjutnya kita pindah ke metode perhitungan prediksi menggunakan metode Naive Bayes, di mana pembagian datanya berbeda dengan pembagian data pada KNN, di mana di Naive Bayes ini dibagi menjadi 2 saja, yaitu data latih diambil nilainya dari data. Selanjutnya itu data uji yaitu test size. Setelah melakukan pembagian baru dilakukan pembagian data fitur dan juga target, di mana target di sini sama sebenarnya dengan kolom yang paling terakhir, namun di sini saya menggunakan komen pop, yaitu mengeluarkan dan mengeluarkan kolom yang paling terakhir dari dataset tersebut atau nantinya menjadi target nilai Y. Selanjutnya yaitu proses training pada Naive Bayes. Dan ini dilakukan untuk menghitung nilai prior, dan juga likelihood pada masing-masing fitur dan kelas. Output yang dikeluarkan oleh fungsi training Naive Bayes ini adalah model, dan di dalamnya ada prior class, likelihood, daftar kelas, daftar nama kolom. Dan di sini saya melakukan perhitungan training Naive Bayes pada seluruh dataset karena nantinya akan diperlukan untuk perhitungan testing Naive Bayes. Selanjutnya yaitu proses testing dilakukan dengan menghitung nilai posterior dari data uji berdasarkan nilai model yang diperoleh saat training. Nilai posterior diperoleh dari perkalian prior dengan likelihood masing-masing fiturnya. Setelah itu penentuan kelas data uji dilakukan berdasarkan nilai posterior terbesar. Setelah menjalankan fungsi testing Naive Bayes, saya melakukan uji prediksi pada tiap dataset di sini untuk membuktikan bahwa fungsi yang saya deklarasikan sebelumnya dapat berjalan sehingga nantinya bisa dikomparasikan dengan total data prediksi yang benar dengan yang menggunakan metode KNN. Di sini dapat dilihat bahwa seluruh fungsi yang saya deklarasikan bisa menghasilkan output tanpa adanya hambatan. Selanjutnya yaitu melakukan uji performansi. Di sini saya melakukan analisis prediktif. Dan di sini pada data yang pertama dengan judul Diabetes Prediction Dataset ditampilkan bahwa data yang pertama ini cenderung menghasilkan total prediksi data yang lebih banyak yang benar saat menggunakan metode KNN, yaitu sebanyak 92, di mana perbandingannya yaitu beda 4. Selanjutnya yaitu data yang kedua, Diabetes Prediction. Dan dihasilkan bahwa total prediksi dari data 2 yang menggunakan metode Naive Bayes memiliki nilai lebih besar daripada yang menggunakan metode KNN. Selanjutnya yaitu data yang ketiga, Healthcare Heart Attack Possibility.
Di sini ditampilkan bahwa data ini menghasilkan total prediksi lebih banyak yang benar saat menggunakan metode KNN. Selanjutnya yaitu data yang keempat, healthcare dataset Struktur Data, ditampilkan bahwa akan menghasilkan total prediksi data 4 yang lebih banyak yang benar saat menggunakan metode Naive Bayes. Selanjutnya yaitu data yang kelima, Heart Disease Dataset, ditampilkan bahwa menghasilkan total prediksi yang lebih banyak yang benar saat menggunakan metode Naive Bayes, yaitu 84, beda 2 dengan um, metode KNN. Selanjutnya yaitu data ke-6, SA Heart, dan ditampilkan bahwa total prediksi data 6 saat menggunakan Naive Bayes lebih banyak ketimbang yang menggunakan metode KNN, yaitu sebanyak 65. Selanjutnya, yaitu data yang terakhir, Heart Failure Clinical Records Dataset, ditampilkan bahwa yang menghasilkan total prediksi lebih banyak dari data 7, yaitu saat menggunakan metode KNN, di mana menghasilkan nilai 40, beda 1 dengan yang menggunakan metode Naive Bayes. Maka dari itu kesimpulannya, data 1, 3, dan 7 memiliki total prediksi lebih tinggi saat memakai metode KNN, sedangkan data 2, 4, 5, dan 6 lebih tinggi total prediksinya saat menggunakan metode Naive Bayes. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok saya, Kartika Madani, dan juga Nafahatul Fadliyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.